أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. بعد, baik, kita kembali membahas dan mempelajari salah satu dari cabang ilmu ad-din ini yang mulia, yaitu ilmu al-faraid atau ilmu al-mawaris. Sudah kita ambil beberapa pembahasan. Yang pertama muqaddimah dari al-musannif, kemudian ayat-ayat yang menjelaskan rincian-rincian pembagian harta waris atau harta peninggalan. Sekarang kita masuk ke fasal berikutnya, al-mabadi'u al-'asharatu li'ilmi al-fara'id. Dasar-dasar yang 10 terkait dengan ilmu al-fara'id. Semua ilmu hampir sebelum masuk kepada inti pembahasan maka dibuka dengan 10 dasar ini. Yang pertama ta'rifuh, tentang definisi dari ilmu al-fara'id. Kata al-musannif rahimahullah, ta'rifuhu ilmun bi usulin yu'rafu biha qismatut tarikat ala mustahiqiha. Ini kitab termasuk kitab yang ringkas ya. Kata beliau rahimahullah, ilmu al-fara'id adalah ilmu tentang dasar-dasar atau kaidah-kaidah yang dengannya kita bisa mengetahui bagaimana cara memberikan dan membagikan harta peninggalan kepada yang berhak menerimanya, baik dari tinjauan fiqihnya ataupun hisabnya, perhitungannya. Akan dibahas dua-duanya di sini. Dan sudah kita ingatkan bahwasanya ya, sisi yang pertama, sisi fikihnya ini yang lebih penting, harus kita pahami. Ya, ilmu tentang kaidah-kaidah yang dengannya bisa diketahui bagaimana cara membagi harta peninggalan kepada yang berhak menerimanya. Ya, dibahas di situ bagaimana fikihnya dan juga hisabnya, perhitungannya, maudhu'u pembahasannya. Yang dibahas dalam ilmu al-fara'id atau al-mawaris adalah at-tarikatu, peninggalan-peninggalan, apakah bentuknya aset-aset, rumah, pekarangan, mobil, harta dan lain sebagainya. Dari peninggalan si mayit, yaitu at-tarikat, harta peninggalan. Wa man yastahiquha minal warathah. Kemudian juga dibahas tentang siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh mayit. Wa nasibu kulli warithin, dan jatah atau bagian setiap ahli waris berapa. Nah itu. Jadi yang dibahas 3 pembahasan. Harta peninggalannya, kemudian siapa saja yang berhak mendapatkannya, kemudian berapa bagiannya. Nah itu yang dibahas dalam ilmu ini. Kemudian ketiga, samaratuhu, buah dari mempelajari ilmu ini. I'ta'u kulli warithin haqqahu asy-syar'iyyah, memberikan kepada setiap ahli waris haknya yang sesuai dengan syariat Islamiyah ini. Ya, bukan di atas atifiyah perasaan atau hukum yang selain Al-Quran, karena tidak ada yang lebih adil dan hikmah daripada pembagian yang Allah bagikan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, telah tamat, sempurna kalimat-kalimat Rabbmu sidqan wa adla, jujur ya dalam berita-beritanya, adil dalam hukum-hukumnya. Ya. Sehingga sepantasnya bagi kita seorang muslim ya untuk kita kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, karena hanya hukum Allah yang bisa memenuhi keadilan. Ya. Kalau kita cari selainnya tidak akan mungkin bisa memberikan keadilan yang semestinya. Ya. Fadluh, keutamaan dari ilmu ini. Di sini disebutkan beberapa dalil hadis, hanya saja hadis-hadis yang dibawakan terkait dengan keutamaan mempelajari ilmu faraid itu lemah. Cukuplah dengan
atau bagi kita sebagai keutamaan dari ilmu faraid adalah bahwasanya Allah sendiri subhanahu wa ta'ala yang menjelaskannya, yang merincinya kepada kita. Ini sebagai satu keutamaan yang sangat besar. Ilmu-ilmu yang lain atau syariat-syariat yang lain, amalan-amalan selain pembagian faraid itu yang merinci Rasul alaihi salatu wasallam. Salat disebutkan dalam Al-Qur'an secara global yang merinci Rasul. Puasa juga demikian, zakat juga demikian. Faraid Allah yang merincinya. Ini juga diantara hal yang menunjukkan keutamaan ilmu faraid, menunjukkan betapa pentingnya. Dan ilmu faraid adalah salah satu bagian dari bagian ilmu agama yang kalau kita tinggalkan itu akibatnya mengerikan, akan terjadi beragam kejelekan di muka bumi, permusuhan, putusnya silaturahim. Allah kisahkan terkait dengan kisahnya mereka orang-orang Nasara. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fa nasu hazzan mimma dzukiru bih fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Lihat, akibat meninggalkan satu hukum, ya, satu syariat dari syariat-syariat Allah. Dan di antara orang-orang yang menyatakan bahwa kami Nasara akhadna mitsaqahum, maka kami ambil dari mereka perjanjian untuk mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa nasu hazzan mimma dzukiru bih, maka mereka melupakan bagian dari syariat Allah. Apa akibatnya? Fa'aghrayna bainahumul adawah. Akhirnya kami timpakan di antara mereka permusuhan sampai hari kiamat, terjadi perpecahan. Dan ilmu dan permasalahan ini, permasalahan at-tarikah, peninggalan harta waris, itu kita lihat ya, di tengah-tengah masyarakat kita banyak terjadi apa? Kekacauan, ya, permusuhan, pemutusan silaturahim. Gara-gara ini tidak mau merujuk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, bahkan terjadi saling membunuh satu sama lainnya. Mengerikan sekali, ya. Dan juga di antara yang menunjukkan keutamaan al-faraid atau belajar ilmu ini adalah seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih, al-hiqu al-faraid bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar. Berikanlah jatah-jatah yang sudah tertentu, ada setengah, sepertiga, seperempat kepada yang berhak mendapatkannya. Kemudian yang sisa diberikan kepada jenis laki-laki yang terdekat kepada si mayit. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan hak-hak ahli waris, ahlul furud dan ashabah kalau kita tidak belajar, iya kan? Dan di sana banyak asar-asar dari para sahabat yang menunjukkan keutamaan mempelajari ilmu ini. Mungkin untuk menyingkat kita tinggalkan saja ya. Dan hadis-hadis yang dibawakan di sini lemah ya. Nisbatu penyandaran kitab atau ilmu ini. Babun min abwabil fiqhi ufrida bita'lifi li ahammiyatihi. Penisbatan penyandaran ilmu faraid ini, dia adalah salah satu bab dari bab-bab fiqih. Kalau antum pelajari fiqih, maka di antara babnya adalah al-faraid. Ya, ufrida bita'lif, disendirikan oleh para ulama dalam penulisan dalam satu kitab karena pentingnya kitab ini. Biasanya kalau di bab fiqih itu enggak serinci yang dibahas dalam satu kitab khusus gitu. Biasanya global saja rinciannya, biasanya dibahas dalam satu kitab yang khusus karena memang pembahasannya cukup panjang lebar, cukup rinci. Ya. Wadhi'uhu, peletak ilmu ini. Wadhi'uhu al-awwalu huwa Allah subhanahu fi kitabih. Peletak ilmu ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya. Ini juga diantara yang menunjukkan keutamaan dari ilmu ini, ilmu al-mawarith. Ismuhu, nama ilmu ini. Yang pertama ilmu faraid. Ilmu faraid. Yang kedua ilmu tarikat, ilmu tentang harta-harta peninggalan. Kemudian ilmu mawarith, ya dekatlah maknanya. Ya. Istimdaduh, pengambilan ilmu ini dari mana diambil? Minal kitab wa sunnah. Yang pertama dari Alkitab, itu mayoritasnya dijelaskan oleh Alkitab, Al-Quran. Yang kedua as-sunnah, kemudian ijma' salaf. Ya. Hukumnya fardu kifayatin, fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Maknanya adalah apabila di satu daerah ada beberapa orang yang mempelajarinya, yang menguasainya dalam jumlah yang cukup, ya, maka gugur dosa dari yang lainnya. Ya, jumlahnya harus mencukupi. Kalau misalkan di satu kabupaten yang sangat luas, satu orang nggak cukup, maka harus yang lain bangkit mempelajarinya. Kalau tidak, semuanya terkena dosa. Jumlahnya cukup. Misalkan satu kampung, satu desa, satu orang tercukupi, aman, selamat satu desa itu dari dosa. Kalau tidak, terancam dengan dosa. Itu fardu kifayah. Ya.
Kewajiban yang apabila di sana ada beberapa orang yang menegakkannya dalam jumlah yang cukup, maka gugur dari yang lain Ustaz. Ya seperti pengurusan jenazah. Satu orang enggak cukup. Ya berapa orang kira-kira yang cukup? 2 atau 3? Ya. Masailuhu, masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu ini adalah kaifiyatu istihqaqi ashabil furud wal asabat wa hajbil warathati li ba'dihim wa ghairiha. Ya. Bagaimana cara memberikan hak kepada ashabul furud? Ashabul furud itu adalah ahli waris yang jatahnya sudah ditentukan oleh Al-Quran. Apakah setengah? Apakah 2/3? Apakah 1/3, 1/6, 1/8, 1/4? Itu ashabul furud. Wal asobat, dan juga bagaimana memberikan haknya asobat. Kalau asobat jatahnya nggak ditentukan karena sisa. Berapa sisanya diambil? Ya. Wa hajbi al-warathah li ba'dihim, dan juga bagaimana satu ahli waris bisa menghalangi ahli waris yang lain. Yang nanti akan dijelaskan. Enggak mesti ketika ahli waris semuanya ada terkumpul mau dinikahi semua, ada yang gugur nanti. Seperti saudara laki-laki ketika ada anak laki-laki, ya enggak dapat saudara laki-laki ini. Meskipun dia termasuk ahli waris, gitu kan. Atau misalkan nenek, Islami masa ada ibu, selama masih ada ibu ya enggak dapat nenek. Ya, di ahli waris nenek, cuma masih ada ibu, enggak dapat. Dan seterusnya. Kemudian al-huququ al-muta'alliqatu bitarikah. Selesai ya. 10 pokok pembahasan yang itu merupakan pembukaan dari setiap ilmu, di antaranya ilmu al-faraid ini. Al-huququ al-muta'alliqatu bitarikah. Sekarang pembahasan berikutnya adalah tentang hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan yang harus ditunaikan sebelum dibagi waris. Jadi ketika ada seorang meninggal, nggak boleh langsung bagi waris. Masih ada urutan-urutannya yang harus diselesaikan dulu. Ya. Dan bisa jadi ketika urutan-urutan tadi ternyata membutuhkan dana, kemudian setelah itu habis, ya nggak ada lagi warisan gitu. Ya, wa takunu murattabatan katsali, dan hak-hak yang berkait dengan harta peninggalan yang harus ditunaikan itu diurutkan sebagaimana urutan berikut ini. Memang dalam urutannya, dalam sebagian urutannya ada khilaf, tapi kita memilih pendapat yang insyaallah rajih. Ad-duyun, yang di sini katanya ad-duyun al-muta'alliqatu bi'aini tarikah kal marhunati bidainin 'alal mayyiti. Ini pendapat beliau. Ini pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah. Jadi yang pertama kali ditunaikan sebelum pembagian waris adalah katanya membayar dulu hutang-hutang yang terkait dengan harta peninggalan. Ya, seperti ya, hutang yang memang si mayit ini berhutang, kemudian dia menjadikan sebagian hartanya sebagai jaminan. Iya, kan sebagian orang nggak mau menghutangi kecuali ada jaminan gitu. Seperti ada orang sebelum meninggal dia hutang kepada si A minta jaminan, sudah jaminannya mobil tuh. Iya. Nah ini harus dibayar dulu. Iya, hutangnya diselesaikan dulu. Ya, bagaimana mungkin akan dibagi waris? Ini masih pada jaminan, masih pada jaminan dipegang sama orang, sertifikatnya, iya kan? Ya dibayar dulu hutangnya, baru diambil, ya hartanya tadi yang dijadikan sebagai jaminan. Ini dulu kata al-musannif, dan itu pendapatnya 3 imam kalau tidak salah, Imam Malik, kemudian juga Syafi'i dan siapa? Abu Hanifah. Ya. Hutang-hutang yang terikat dengan apa? Harta peninggalan. Iya, karena harta peninggalannya ini sebelum meninggal si mayit ia jadikan sebagai apa? Jaminan gitu. Itu gadenya lah. Jaminan, ya. Yang kedua, mu'natu tajhiz, biaya penyelenggaraan jenazah. Iya. Bihasabil uruf, berapa dikeluarkannya sesuai dengan uruf yang berlaku. Beli ini, beli itu, bayar ini, bayar itu. Indal jumhur, menurut jumhur, sesuai dengan uruf. Ya, beli kain kafan, beli minyak, beli ini, beli itu, bayar ini, bayar itu, ya kan? Bayar tukang ongkos yang memandikan, bayar tukang gali dan sebagainya yang biasa terjadi di masyarakat. Itu untuk dikeluarkan, ya dikeluarkan. Wa tuqaddamu mu'natu tajhiz 'ala ghairiha 'inda al-Hanabilah. Biaya penyelenggaraan jenazah ini dari awal sampai penguburan itu didahulukan daripada selainnya, daripada membayar hutang menurut madhab Hanabilah. Dan ini yang insyaallah sebenarnya
lebih rajih yang harus didahulukan. Karena Rasulullah SAW dahulu ketika ada seorang sahabatnya yang dia ihram kemudian jatuh terinjak kendaraannya, terinjak oleh tunggangannya, meninggal. Kata Rasulullah SAW, kafinuhu bithawbi. Kafanilah dia dengan pakaian dia. Enggak ditanyakan dia punya utang enggak gitu. Ya, dia punya utang berapa? Enggak. Kafani dia dengan apa? Pakaian dia yang dia kenakan. Enggak menanyakan hutangnya dia punya enggak. Sehingga Allah alam ya, pendapat Al-Hanabilah ini lebih kuat dan itu ditarjih juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama yang lain ya. Jadi yang dikeluarkan apa dulu? Biaya penyelenggaraan ya mayit dari awal sampai penguburan. Kemudian baru setelah itu ditunaikan hutang-hutang yang memang terikat dengan gadai. Baru yang ketiga, ad-duyunul muta'alliqatu bi dhimmatil mayyit, menunaikan atau membayar hutang-hutang yang ada pada tanggungan mayit. Ini hutangnya hutang bebas, tidak ada kaitannya dengan jaminan atau gade ya. Sawa'un akanatid duyunu lillahi, sama saja apakah hutangnya kaitannya dengan Allah. Az-zakat zakat, dia belum dibayar zakat, ya diambil dulu kemudian dibayarkan zakat. Wal haji, dia masih punya tanggungan haji. Ketika itu dia masih punya kemampuan untuk haji, cuma Allah meninggal dulu ya. Amli adami, atau hutang yang berkait dengan sesama dia. Iya. Sesama manusia punya hutang, selesaikan. Ada khilaf di antara ulama mana dulu yang harus dinaikkan. Apakah hutang yang berkait dengan Allah dulu seperti zakat, haji, nazar, atau hutang yang berkait dengan sesama makhluk? Ada khilaf ya. Sebagian tarjih hutang terkait dengan Allah dulu yang berhak. Sebagian yang lain hutang yang berkait dengan Adam dulu. Masing-masing menyebutkan alasannya ya. Amli adamiyin 'indal jumhur ya. Sama saja hutangnya berkait dengan Allah ataupun berkait dengan apa? Sesamanya harus ditunaikan menurut jumhur gitu. 'Indal jumhur ya. Khilafan lil Hanafiyah al-qailina bi'adami wujubi ada'i duyunillah. Berbeda halnya dengan mazhab Hanafiyah yang mereka berpendapat bahwasanya tidak wajib menunaikan hutang yang berkait dengan Allah untuk diambil dari harta peninggalannya. Jadi kaum Al-Hanafiyah berpendapat, mazhab Hanafiyah berpendapat bahwasanya hutang yang kaitannya dengan Allah seperti zakat, haji itu tidak wajib untuk ditunaikan dengan diambil dari harta peninggalan. Ya, ada jumhur yang menyatakan wajibnya. Illa idza wassa biha, kecuali kata Hanafiyah kalau memang si mayit mewasiatkan, kalau saya mati tolong nih, iya zakat tunaikan atau haji nih selesaikan, baru ketika itu wajib katanya. Kalau nggak ada wasiat enggak. Bisa dipahami nih? Ya nanti kalau ada yang belum paham silakan jadi ulang. Kalau udah waktunya sudah setengah jam, ini butuh waktu 1 jam setengah mungkin pelajaran faraid dia nyantai. Yang keempat, jadi yang pertama tadi apa dulu yang harus tunaikan? Biaya penyelenggaraan jenazah, menunaikan atau membayar hutang yang terkait dengan apa? Gadai. Kemudian ketiga, menunaikan hutang yang sifatnya bebas, apakah kaitannya dengan Allah ataupun dengan sesamanya. Yang keempat, wasiyah, menunaikan wasiat kalau memang si mayit sebelum meninggal berwasiat. Bi syarti an la takuna liwaris. Ada 3 syarat agar wasiat ini boleh ditunaikan. Yang pertama, ya, wasiatnya bukan kepada ahli waris yang memang sudah dapat jatah. Innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Allah sudah memberikan ahli waris hak-haknya sehingga tidak ada wasiat buat mereka. Silakan kalau mau wasiat kepada selain ahli waris atau ahli waris yang memang terhalangi kan enggak dapat. Iya, atau kepada anak angkat dia yang selama ini mengurus dia atau kepada siapa yang lain. Ini termasuk kebaikan juga, wasiat kebaikan untuk dia. Itu syarat yang pertama untuk selain ahli waris, untuk selain mereka yang berhak mendapatkan warisan. Yang kedua, wan takuna bi qadri thuluthi faqal, agar ya persentase warisan yang dia wasiatkan itu sepertiga paling banyak atau kurang dari itu lebih baik ya. Ya, karena innaka antadhara warasataka aghniya khairun laka min antadharahum, dalam hadis disebutkan kalau engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan cukup lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka alatan yatakaffafunan nas, miskin meminta-minta kepada manusia. Ya kalau di hartanya memang sangat banyak sepertiga silakan enggak apa-apa. Ya, dikurangi sepertiga masih banyak kok ya. Nah, itu syarat yang ketiga. Paling banyak berapa
wasiatnya 1/3. Lebih dari itu nggak boleh. Setengah harta warisan tolong dikasihkan kepada anak angkat saya yang selama ini mengurusi saya sampai saya mau mati ini. Nggak boleh ditunaikan. Jadi ditunaikan 1/3. Itu. Jangan, aduh ini wasiat bagaimana? Ini kan melanggar syariat. Jangan ditunaikan 1/3 saja. Illa an yujizaha al-warithah, kecuali ahli waris yang lainnya setuju. Sama enggak apa-apa lah, setengah-setengah. Kita memang sudah mapan kaya, ya. Kalau mau tambahkan satu lagi syaratnya, wasiatnya bukan pada perkara yang haram atau yang sia-sia. Ini wasiat tolong misalkan, ya. Kalau saya mati satu pekarangan yang luasnya ini berapa hektar ini digunakan untuk apa misalkan gedung bioskop atau apa pertandingan sepak bola Persib atau yang lainnya gitu. Ya, tapi kalau untuk sepak bola para santri mah ya beda lagi ya. Ya. Baru setelah itu yang kelima al-irs, pembagian waris. Wa huwa ma yastahiquhul warathah min at-tarikah. Dan ini yang berhak didapatkan oleh ahli waris dari harta peninggalan. Nah itu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Hak-hak yang berkait dengan harta peninggalan. Barangkali ada yang kurang jelas ya. Kita dulu sebelum tahu tentang waris, ayah saya kan meninggal, nggak langsung dibagi waris gitu ya. Tinggal ibu. 2 tahun kemudian ibu juga meninggal. Nah terus dibagi warisnya tuh rata gitu. Di tanah segini aja. Iya. Udah ditunjukin ini 4 orang. Iya. Iya. Laki-lakinya 6. Iya. Laki-laki 5, perempuan 2. Iya. Itu gimana maksudnya? Apakah kita berdosa atau kan nggak tahu gitu? Iya, setelah tahu dijelaskan. Kalau setelah itu ya sudah kita kembali kepada syariat, ya udah saling mengalah. Siapa yang gitu. Tapi kalau memang ya dijelaskan dulu, ahsan dijelaskan dulu. Iya, hukum syariat seperti ini. Tapi kalau memang riba udah nggak apa-apa lah. Iya, ya nggak apa-apa. Iya kan. Bahkan kalau riba saya nggak minta, ya nggak apa-apa. Iya. Tapi harus dijelaskan dulu hukum syariatnya sebenarnya seperti ini gitu. Ya. Kemudian al-irthu syurutuhu arkanuhu asbabuhu wa mawani'uhu. Iya. Sekarang pembahasan berikutnya adalah tentang syarat-syarat mendapatkan warisan. Rukun-rukunnya, sebab-sebabnya dan penghalang-penghalangnya. Harus ada syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sebab-sebabnya dan penghalang-penghalangnya pun harus ternafikan. Ya. Lihat pembahasan pertama syurutul irth, syarat-syarat mendapatkan warisan, syarat-syarat pembagian waris. Yang pertama, mautul muwarrithi haqiqatan aw hukman kal mafqudi. Jadi nanti antum harus pahami ada istilah ahli waris, ada pewaris. Kalau pewaris orang yang mati meninggalkan warisan. Kalau ahli waris keluarganya yang ditinggalkan. Ini harus dipahami ya. Kadang kita menerjemahkan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris, bukan pewaris, ahli waris. Kalau pewaris ya yang meninggalkan warisan. Para nabi itu pewaris. Kita para ulama, ya kita sebut ulama maksudnya. Ya, para ulama dan kita pencari ilmu. Ya kalau kita memang mau ngambil warisannya, belajar sungguh-sungguh. Ahli waris maksudnya kita. Gitu bukan pewaris. Jadi ada pewaris, ada ahli waris. Kalau pewaris yang mati, orang yang mati meninggalkan warisan. Kalau ahli waris keluarganya yang ditinggalkan, yang berhak mendapatkan apa? Warisan. Pahami ya? Jadi syarat yang pertama adalah mautul muwarrith, meninggalnya pewaris. Pewaris meninggal. Apakah benar-benar meninggal? Kelihatan memang disaksikan oleh banyak orang, dokter yang ahli menyatakan dia sudah mati. Nah, itu. Atau secara hukum dia mati, seperti pewaris yang mafqud, hilang. Misalkan dia melaut, dia mencari ikan, kemudian nggak pulang-pulang selama bertahun-tahun. Maka ini yang rajih dikembalikan kepada hakim. Setelah hakim teliti dan diteliti, sudah 50 tahun ini orang udah dihukum mati, lagi waris, ya gitu. Ya, jadi ya bisa jadi dia nanti hidup gitu. Kalau hidup dia dikasihkan nanti hak dia. Ya. Jadi kembali kepada hakim, qadhi yang lebih rajih, Allah a'lam. Ya, ada beberapa pendapat. Ya. Ada yang menyatakan lihat orang seumuran dia pada mati belum? Kalau pada mati sudah dihukum mati. Gitu. Jadi yang rajih dikembalikan pada hakim. Jadi apa syarat yang pertama? Pewarisnya benar-benar mati atau secara hukum seperti orang mati, seperti dia
pergi ke medan jihad, kemudian nggak kelihatan, nggak ada kabar berita, nggak dengar dia hidup atau mati juga nggak. Terus berlangsung lama, bertahun-tahun sampai 50 tahun misalkan. Ya kembali ke Saudi ya. Mereka yang ahli di situ. Hak mereka itu. Yang kedua, istimraru hayatil waris ba'da mautil muwarris walau lahbatan haqiqatan aw hukman kal hamli. Ketika si pewaris ini mati, maka ahli warisnya masih hidup gitu. Ya, meskipun sebentar. Pewaris mati, ahli waris hidup sebentar mulai mati. Seperti contohnya ada 2 orang kakak adik misalkan, atau bapak sama anak ya. Keluar mencari sesuatu, naik motor boncengan, qadarullah terjadi haditsah, kecelakaan. Abinya mati. Anaknya luka parah, kritis, setelah itu mati juga. Nah, anaknya dapat warisan dia. Buat siapa sih warisannya udah mati? Ya buat anak dia, buat istri dia. Ya kan? Nah, itu. Jadi si pewaris mati, ahli warisnya masih hidup. Ya. Maka kalau misalkan anaknya sudah mati dulu sebelum bapaknya, ya anaknya nggak dapat. Gitu. Yang mati dulu diwarisi. Itu yang mati dulu ini, ya. Yang mati setelahnya mewarisi, gitu. Paham ini? Jadi yang kedua syaratnya apa? Ahli warisnya sepeninggal pewaris masih hidup meskipun sebentar hidupnya. Paham ini? Ya. Haqiqatan aw hukman kal haml, masih hidupnya secara hakiki memang benar-benar masih hidup, atau hukumnya seperti orang yang hidup, seperti hamil, janin. Orang mati meninggalkan istri, istrinya lagi hamil, meskipun masih nutfah bentuknya, belum ada roh meskipun, itu juga terhitung. Dia termasuk ahli waris. Nanti ada cara hitungannya itu di akhir-akhir ini, yang paling panjang caranya ini. Ini gak cukup ini kalau kita mengerjakan bagaimana membagi ahli waris dalam keadaan ada istri yang hamil. Ini harus dibalik kayak gini, panjang ini. Ini kalau berdiri kayak gini nggak cukup ini. Ya. Ya. Paham itu yang kedua syaratnya ya. Jadi ahli warisnya apa? Sepeninggal pewaris masih hidup meskipun sejenak. Hidup benar-benar masih hidup, atau hukumnya seperti orang hidup. Kayak janin belum ada ruhnya. Iya, kalau dia tak ada nyawanya kok, tapi dia hukumnya seperti orang hidup karena dia terus berkembang. Nanti ada syaratnya ya. Tentunya ketika dia lahir jebol dalam keadaan hidup, masih sebentar kemudian meninggal lagi misalkan. Ya, ada istihlal, dia menangis, setelah meninggal, sudah dapat warisan. Ya buat saudaranya kah, buat ibunya. Nah, jangan dikira kalau mati lah, sudah mati gak usah dihitung. Nah, kan dia punya saudara, punya ibu, punya bapak. Nah, itu. Paham ini 3 syarat? Ya, kayaknya perlu nanti ada enggak? Latihan enggak? Janganlah karena bubar ya, ada latihan. Makanya ditanya kesepakatannya bagaimana? Mau ada latihan gitu, apa enggak gitu kan. Latihan tertulis saja ya. Ya. Ya, bagi yang enggak bisa nyontek apa lah, apa yang penting tulis. Nyontek kalau diizinkan boleh, tapi kalau diizinkan enggak boleh. Arkanul irs, rukun-rukun warisan, rukun-rukun pembagian warisan. Oh, ketiga belum? Al-ilmu bil jihatil muqtadiyah lil irsi. Ilmunya tentang arah-arah yang bisa menghasilkan warisan, seperti nasab, hubungan nasab, ya kan? Nikah misalkan, wiladah, nikah, itak nanti akan ada sebutkan. Ya, pernikahan dengan sekedar seorang menikah sudah dapat hak, ya, suami dan istrinya, istri suaminya. Ya, atau bukan nasab, atau bukan aitak seperti seorang sayyid membebaskan budaknya. Maka ketika budaknya kaya, mati nggak ada asobah, majikannya, bekas majikannya dapat. Nah, nanti insyaallah ada. Arkanul irs, rukun-rukun irs. Yang pertama al-muwarris. Tadi sudah lihat, al-muwarris pewaris, orang yang matinya, yang meninggalkan warisan. Wa wal mayyitu haqiqatan aw hukman, yaitu pewaris yang memang sudah mati. Apakah benar-benar matinya kelihatan atau dia dihukumi seperti orang mati, sudah lewat tadi. Yang kedua al-waris, ahli warisnya yang ditinggalkannya. Wa wal hayy, yaitu ahli waris yang dia memang masih hidup sepeninggal pewaris. Apakah benar-benar masih hidup atau hukumnya seperti orang hidup, seperti janin tadi itu. Ya. Yang ketiga al-haqqul mawrus, ada hak yang ditinggalkan. Kalau ahli waris semuanya lengkap, syarat rukunnya yang ditinggalkan apa Pak? Nggak ada. Ya sudah. Mau dibagi apa? Sarung? Mau disobek-sobek jadi 5? Ya silakan kalau mau buat lap tangan.
Wa huwa tarikatul mayyit, yaitu harta peninggalan si mayit harus ada. Kalau enggak ada sudah selesai urusannya. Iya. Asbabul irth ini masih ada kan? Menit lagi mah? 3 ya. Asbabul irth, sebab-sebab didapatkannya waris. Yang pertama an-nikah. Iya, an-nikah, nikah. Ini sepertinya perlu dirinci ya. Sini kan global. Kita baca dulu. An-nikah. Apa setelah maghrib pelajaran ini kita? Oh, baru juga awal-awal sudah habis. Ya. Jadi nikah itu diantara sebab dapat waris gitu. Ya. Nantilah, insyaallah kita akan rinci penjelasannya di kesempatan berikutnya bismillah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.